Kayak contohnya untuk kasus kaki yang patah itu ya tinggal didip aja biasanya kami. Jadi kita pakai barang yang itu lurus buat lurusin tulangnya tadi, terus kemudian kita dip, kita tunggu aja. Itu kalau untuk ternaknya atau induknya itu masih muda, masih umur sekitar 7 sampai 8 bulan, itu sebenarnya itu cepat nanti pemulihannya. 1 bulan itu biasanya udah tulangnya itu nyambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas. Perkenalkan, nama saya Beni. Perkenalkan, saya lokasinya ada di Karanglung, Guli Nogosari, tempatnya di RT 06 Desa Karanglung. Bisa tolong diceritakan Mas Beni, latar belakang usaha ternak jenengan ini dulunya bagaimana? Oke, latar belakangnya agak panjang ya Pak ya. Mungkin bisa dimulai dari sebenarnya latar keluarga saya itu sebenarnya dulu udah ternak kambing, cuman kambing baru tawa dan skalanya masih kecil, 3 sampai 4 ekor aja. Nah, kemudian sampai bapak itu pensiun, bapak pensiun itu saya kayak carilah sekiranya itu usaha yang bisa buat kesibukan bapak itu apa. Akhirnya saya cari-cari, tanya juga sama ChatGPT, kira-kira bisnis yang mungkin sustain nanti 5-10 tahun ke depan tuh ternyata di sektor pangan. Akhirnya saya tertarik, oh kayaknya sektor domba bisa nih gitu, karena kan berhubung desa saya juga lokasinya di desa, pakan masih melimpah. Akhirnya ya udah saya beli domba bagi kebutuhan bapak, dan kedepannya mungkin jadi usaha saya juga kedepannya seperti itu. Pas waktu mulai itu mulainya dulunya berapa ekor Mas Beni? Saya mulai itu sebenarnya udah agak banyak ya, menurut saya sebagai pemula ya, itu 1/10. Jadi jantannya 1, betinanya itu 10. Cuma itu juga bertahap. Awalnya kita datangin 5 dulu, habis itu selang berapa hari kita datangin 5 lagi seperti itu. Itu mulainya kira-kira tahun berapa Mas Beni? Saya mulainya tahun kemarin tuh, kalau nggak salah di pertengahan tahun Juli tahun kemarin. Jadi udah hampir 1 tahun lebih sedikit lah dibanding sekarang. Nah, kalau tiap hari kesibukan Mas Beni sendiri sebagai apa? Oh ya, kalau kesibukan saya setiap hari itu sebagai saya bekerja di bidang kontraktor. Jadi setiap hari saya bekerja sebagai kontraktor di perusahaan swasta, tukang bangun namanya kalau nanti audiensnya tahu. Dan saya pulang itu setiap hari Minggu saja, Sabtu sama Minggu setiap weekend. Jadi yang ngurusin kesehariannya ngasih pakan itu bapak, cuman yang nyiapin pakan itu biasanya saya sama bapak. Jadi setiap 2 minggu sekali kita nyiapin pakan, terutama untuk hijauan. Jadi kita bikin silase seperti itu. Kemudian untuk konsentratnya kita bikin setiap 3 bulan sekali. Mas Beni kan udah punya pekerjaan ibarat utama nih. Kenapa, apa yang melatar belakangi Mas Beni tertarik untuk ternak usaha domba ini? Oke, yang pertama itu tadi Pak, karena ya saya cita-citanya nggak pengen kerja nanti pas tua gitu kan. Umur 40-an ke atas tuh pengen nggak kerja, makanya kan saya harus nyiapkan dari sekarang gitu kan. Usaha apa yang sekiranya nanti bisalah saya jadikan itu pendapatan utama. Itu yang kedua ya itu tadi, karena ketrigger bapak udah pensiun dan di rumah itu nggak ada yang bisa dikerjakan. Kalau mau unit pekerjaan lain, latar belakang bapak juga nggak entrepreneur, jadi nggak bisa usaha sendiri. Misal mau dibukain warung atau apa, akhirnya ya udah, karena dulu keluarganya bapak juga udah pernah ternak, ya kenapa nggak ternak aja sekalian. Oke. Nah, total saat ini kambing ada berapa ekor Mas Beni? Kalau total sekarang itu sekitar 30 ekor, hampir 30 ekor, 28 atau 29 gitu, saya lupa tepatnya. Nah, untuk pakan dombanya sendiri ini metodenya dikasih apa nih Mas Beni? Kalau pakan domba saya pakai hijauan sama konsentrat sebagai penguat. Nah, nanti kita juga pakai silase juga di hijauannya. Jadi untuk pembelian pakan kita itu 3 kali. Di pagi itu kita kasih hijauan, bisa hijauan segar atau enggak ya nanti pakai silase, tergantung yang ready apa. Karena kan bahan pakan juga dekat. Terus kemudian nanti jam 12 siang itu kita pakai konsentrat itu sebagai pakan penguat. Itu kita punya hitungan sendiri untuk konsentratnya. Terus kemudian sore lagi sekitar jam 4 kita pakai hijauan lagi, bisa pakai silase atau hijauan segar. Oke. Nah, kalau untuk pakan itu selain silase hijauan itu ada tambahan lagi nggak, maksudnya nutrisi tambahan yang selain? Oke, kita pakai konsentrat tadi. Untuk
pakan penguat lah ibaratnya kami. Soalnya kalau untuk hijauan itu kan sebenarnya kan buat menyukupi kebutuhan serat aja ya. Kalau untuk kayak protein, karbo itu kan sedikit di hijauan tersebut gitu. Makanya kita pakai pakan penguat itu berupa konsentrat campuran dari beberapa bahan, dan itu limbah juga di kami. Itu kita olah, kita campur. Nah, di sini saya juga minta tolong ChatGPT buat bikin formula untuk racikannya. Jadi berapa target protein yang mau saya tuju, terus kemudian pemberian setiap harinya berapa, itu saya minta tolong ChatGPT karena latar belakang saya itu bukan peternak. Seperti itu. Oke. Nah, untuk kandang kambingnya sendiri yang Mas Beni pakai, ini bisa tolong dijelaskan. Ini kan metodenya metode metode panggung ya, kandang kambing panggung. Ya. Nah, itu bisa tolong dijelaskan Mas Beni, itu ukurannya berapa? Kalau untuk metode kandang atau jenis kandang yang saya pakai, di sini kita pakai kandang panggung, dan untuk khusus untuk koloninya itu ukuran 6 kali 3 meter kalau nggak salah, itu buat koloni. Kalau untuk yang kayak untuk anakan, terus kemudian buat isolasi itu kita pakai ukurannya 4 kali 2 meter aja. Untuk koloni sama yang untuk itu beda. Oke. Nah, kalau untuk kotoran kambingnya sendiri ini diolah sendiri atau gimana, Mas? Ya, untuk kotoran kambingnya, untuk kohinya kita olah sendiri dan kita pakai sendiri itu buat di ladang kami. Jadi dari kami tuh pengen menerapkan integrated farming. Jadi dari kotorannya udah dihasilkan, nanti buat pupuk, terus kemudian pupuknya nanti buat tanaman, tanamannya nanti limbahnya buat pakan lagi. Jadi muter aja di situ. Itu kalau istilahnya integrated farming tadi. Nah, kalau metode yang di kandang Mas Beni ini di sini metodenya berarti breeding ya, Mas? Ya, kita breeding dulu. Ini kita coba-coba, kita mau trial error gimana ngasilin. Kita di sini juga pakai indukan itu kan crossan juga ya, kita pakai cross Texel. Jadi dari saya pribadi pengen menghasilkan lah kualitas daging yang bagus dengan harga yang terjangkau. Makanya untuk indukannya juga kita mix, ada yang pakai lokal, ada yang pakai cross Texel juga. Oke. Nah, bisa tolong dijelaskan Mas Beni cara ternak domba atau kambing berdasarkan pengalaman Mas Beni sendiri selama 1,5 tahun ternak domba ini. Oke, sebenarnya saya kurang relevan ya kalau ngomongin ya, karena juga masih pemula juga. Cuman dari pengalaman yang udah saya alami sama bapak di sini, itu beberapa kendala udah kita alami juga, dari mulai kaki kambing yang patah, indukan yang nggak mau nyusui karena itu masih anakan pertama atau anak tembian nih. Untuk dari saya sih untuk kayak contohnya untuk kasus kaki yang patah itu ya tinggal dikit aja biasanya kami. Jadi kita pakai barang yang itu lurus buat ngurusin tulangnya tadi, terus kemudian kita keep, kita tunggu aja. Itu kalau untuk ternaknya atau induknya itu masih muda, masih umur sekitar 7-8 bulan, itu sebenarnya itu cepat nanti pemulihannya. 1 bulan itu biasanya udah tulangnya itu nyambung lagi. Jadi jangan usah khawatir kalau jadi nanti misal patah kaki atau patah tulang atau apa. Kemudian untuk indukan yang nggak mau nyusui, biasanya tuh indukan yang tembian, yaitu sebenarnya juga normal kalau masih awalan mereka punya anak. Nah, tinggal kita paksakan aja, kita terbiasakan, kita paksakan dulu indukannya itu atau anak itu nanti nyusuin di puting kambingnya itu, nanti kelamaan bakal terbiasa sendiri dan mau nyusu sendiri. Nah, kalau untuk kasus yang kakinya patah tuh Mas Beni, itu kakinya itu tetap bisa nekuk atau bagaimana? Aman. Kalau nanti kan kalau untuk kaki patah itu kan biasanya dari tulangnya itu kan udah patah gitu kan. Nah, itu kita lurusin dulu pakai apalah material yang sekiranya itu bisa lurus. Jangan sampai itu terbelok-belok. Jadi nanti tinggal kita nunggu aja tulangnya itu tumbuh lagi, akhirnya nyambung lagi. Jadi bisa lurus lagi nanti. Kalau itu nyambungnya tetap pakai kayak perban itu, cuy? Boten, saya itu kayak di yang sekarang tak pakai itu pakai selang. Oh, pakai selang. Pakai selang itu yang agak kaku itu, terus kemudian saya belah gitu, saya masukkan ke kakinya, habis itu pakai kayak plaster atau apa gitu, supaya nanti itu nggak lepas. Kita tunggu aja itu. Gitu. Selama indukan masih mau makan, mau minum, dan saya juga insya Allah nanti langsung udah sembuh lah, cepat sembuhnya lah. Dan itu bisa sembuh, Mas? Bisa sembuh, ya? Itu udah ada contohnya juga di kami. Berapa bulan penyembuhnya ini, Mas?
Kalau di kami tuh kasusnya 1 bulan, asal induknya tadi udah masih mau makan dan sehat juga, insya Allah penyambungan juga cepat dan masih muda juga. Jadi umurnya masih di bawah 1 tahun. Gitu. Oke. Nah, itu kalau seumpama yang kasus kayak patah tulang itu, berarti kemarin itu karena ini ada yang kandangnya itu berarti terlalu renggang. Ya, kandangnya terlalu renggang. Nah, itu salah satu kelemahan kandang bambu seperti itu biasanya kasusnya. Makanya kami untuk indukan yang beranak atau nanti mereka punya anak kan tuh kita pisah dari kandang koloni. Jadi kita sendirikan di kandang yang ibaratnya space-nya antara kayu itu lebih kecil lagi. Jadi biar mengantisipasi buat kaki anakan kami itu nggak masuk ke dalam sela-sela itu. Oke. Nah, kalau untuk kasus yang indukan tidak mau menyusui itu Mas, itu berarti dipisahin kandang, tempatkan di kandang tersendiri apa bagaimana? Iya, kita pisahkan di kandang tersendiri dan induknya itu biasanya kita paksakan ya. Jadi kita tali dulu gitu, kita paksakan induknya, anaknya itu buat nyusuin ke ambingnya itu sampai bener-bener induknya itu terbiasa. Biasanya kasusnya kan karena nggak terbiasa, mungkin geli atau apa, itu kan jadinya kan induknya nggak mau menyusui. Cuman kalau nanti udah kita paksakan dan sering terbiasa, lama-lama nanti bisa menyusui sendiri dan mau juga induknya. Oke. Nah, kalau pengalaman lain selain itu apa Mas? Kalau kayak domba kena penyakit itu paling penyakit berengen ya, itu di mulutnya itu kayak ada luka gitu. Cuman itu langsung sembuh sih, itu nggak saya apa-apain, bisa langsung sembuh sendiri sih. Itu menurut saya juga penyakit biasa lah, itu bisa dialami di ternak-ternak biasa. Cuman kayak penyakit pernafasan itu alhamdulillah nggak ada, karena kandang kami juga panggung, jadi jarak antara kotoran sama induk ekornya atau indukannya itu juga nggak deket lah itu, jadi selalu aman. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan mungkin komen juga di channelnya Lariso Indonesia. Dan jangan lupa juga kalau mau lihat perkembangan peternakan saya bisa dilihat di IG saya, Kadang Domba Farm, bisa di follow di IG-nya. Terima kasih.